Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Beberapa alasan mengapa Prabowo tak kunjung rujuk dengan Titik Soeharto. Faktor politik yang menghalangi rujuknya Prabowo dan Titik. Dalam dunia politik, setiap keputusan yang diambil oleh tokoh besar selalu memiliki konsekuensi yang luas. Bagi Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, rujuk bukan hanya sekadar keputusan pribadi, tetapi juga langkah yang akan membawa dampak besar bagi karir politik keduanya. Faktor politik inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka belum juga bersatu kembali. Sejak perceraian mereka di akhir 1990-an, Prabowo telah menempuh jalur politik yang sangat berbeda dari keluarga Cendana. Ia mendirikan Partai Gerindra dan membangun kekuatan politiknya sendiri, terpisah dari bayang-bayang Soeharto. Sementara itu, Titik tetap berada dalam lingkup Partai Golkar sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Berkarya, yang didirikan oleh adiknya, Tommy Soeharto. Jika Prabowo dan Titik rujuk, hal ini bisa memunculkan berbagai spekulasi politik. Banyak yang akan menganggap bahwa Prabowo kembali berada di bawah pengaruh keluarga Cendana. Ini bisa menjadi keuntungan bagi sebagian pihak, tetapi juga menjadi ancaman bagi pihak lain yang ingin melihat Prabowo tetap independen dalam politiknya. Bagi Titik sendiri, rujuk dengan Prabowo juga bukan hal yang sederhana. Meskipun ia tetap mendukung Prabowo dalam beberapa kesempatan, ia juga harus menjaga hubungan baik dengan keluarganya, terutama Tommy Soeharto yang memiliki ambisi politik tersendiri. Jika Prabowo kembali menjadi bagian dari keluarga Cendana secara resmi, bisa saja terjadi ketegangan politik di dalam keluarga itu sendiri. Selain itu, ada pertimbangan terkait citra politik Prabowo. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun reputasi sebagai seorang pemimpin yang kuat dan independen. Jika ia tiba-tiba kembali rujuk dengan Titik, publik mungkin akan melihatnya sebagai langkah strategis untuk mendapatkan dukungan keluarga Cendana. Hal ini bisa saja menguntungkan dalam beberapa aspek, tetapi juga bisa memicu kritik dari pihak-pihak yang selama ini mendukungnya sebagai sosok yang mandiri. Dinamika politik di Indonesia juga terus berkembang. Prabowo kini telah menjadi Menteri Pertahanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya merupakan rival politiknya. Keputusan untuk rujuk dengan Titik tentu akan memiliki dampak terhadap hubungan politiknya dengan berbagai pihak. Ia harus mempertimbangkan apakah langkah tersebut akan memperkuat posisinya atau justru menjadi hambatan bagi karir politiknya ke depan. Di sisi lain, keluarga Cendana sendiri memiliki kepentingan politik yang harus dijaga. Mereka masih memiliki pengaruh di berbagai sektor, tetapi tidak sekuat pada era Orde Baru. Jika Prabowo dan Titik kembali bersama, keluarga Cendana mungkin berharap dapat memperoleh kembali sebagian pengaruh politik mereka melalui Prabowo. Namun, hal ini juga bisa berisiko jika tidak diterima dengan baik oleh publik. Salah satu pertimbangan lainnya adalah bagaimana rujuknya Prabowo dan Titik akan dipersepsikan oleh partai-partai politik lain. Selama ini, Prabowo telah membangun koalisi dengan berbagai partai, termasuk yang dulunya berseberangan dengan keluarga Cendana. Jika ia kembali terlalu dekat dengan keluarga Soeharto, bisa saja ada perubahan dalam dinamika koalisi politik yang telah ia bangun. Selain itu, faktor elektabilitas juga menjadi pertimbangan penting. Dalam dunia politik, citra sangatlah berpengaruh terhadap elektabilitas seseorang. Jika rujuk dengan Titik dianggap sebagai langkah yang terlalu strategis dan tidak murni didasarkan pada alasan pribadi, bisa saja hal ini malah menjadi bumerang bagi Prabowo.
Masyarakat mungkin akan melihatnya sebagai langkah politis yang dibuat demi kepentingan tertentu, bukan sebagai keputusan berdasarkan perasaan pribadi. Meskipun ada banyak pertimbangan politik yang menghalangi mereka untuk rujuk, hubungan baik antara Prabowo dan Titik tetap terjaga. Mereka tetap terlihat saling menghormati dan mendukung, meskipun memilih untuk tidak kembali dalam ikatan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami kompleksitas situasi yang mereka hadapi dan tidak ingin mengambil keputusan yang bisa berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perjalanan politik mereka masing-masing. Dalam dunia politik, setiap langkah yang diambil selalu memiliki konsekuensi. Bagi Prabowo dan Titik, keputusan untuk tetap menjaga hubungan baik tanpa kembali rujuk mungkin merupakan cara terbaik untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan politik. Mereka memilih untuk tetap dekat tanpa harus mengubah status hubungan mereka, setidaknya untuk saat ini. Pengaruh keluarga dan anak dalam keputusan tidak rujuk. Dalam setiap keputusan besar dalam hidup, keluarga sering kali menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Begitu pula dalam hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Selain pertimbangan politik, keluarga besar mereka dan anak semata wayang mereka, Prabowo Hedi Prasetyo, Didit, juga memiliki peran dalam keputusan untuk tidak segera rujuk. Keluarga Cendana memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Titik. Sebagai putri mantan Presiden Soeharto, Titik selalu berada dalam lingkaran keluarga yang memiliki kepentingan politik dan bisnis yang luas. Meski Prabowo pernah menjadi bagian dari keluarga ini, perceraian mereka menjadikannya lebih independen dari bayang-bayang Soeharto. Jika mereka rujuk, secara tidak langsung Prabowo bisa kembali terkait dengan kepentingan keluarga Cendana, sesuatu yang mungkin tidak diinginkan oleh kedua belah pihak dalam situasi politik saat ini. Tommy Soeharto, adik Titik, adalah sosok yang cukup dominan dalam keluarga Cendana, terutama dalam urusan bisnis dan politik. Ia mendirikan Partai Berkarya sebagai upaya untuk mengembalikan pengaruh keluarga Soeharto dalam perpolitikan Indonesia. Jika Prabowo dan Titik kembali bersama, ada kemungkinan bahwa Prabowo akan dianggap lebih condong ke Partai Berkarya atau kembali ke lingkaran politik keluarga Cendana, yang mungkin tidak selaras dengan strategi politiknya sendiri. Selain itu, keputusan untuk tidak segera rujuk juga mempertimbangkan kehidupan anak mereka, Didit. Tidak seperti ayahnya yang terjun ke dunia politik atau ibunya yang tetap berada dalam lingkungan keluarga Cendana, Didit memilih jalur yang berbeda. Ia lebih dikenal sebagai seorang desainer internasional yang menetap di luar negeri dan jauh dari hingar-bingar politik Indonesia. Sebagai seorang anak dari dua tokoh besar, Didit sudah terbiasa dengan kehidupan orang tuanya yang berpisah. Selama bertahun-tahun, ia menjalani kehidupannya sendiri tanpa banyak terlibat dalam urusan politik atau bisnis keluarganya. Jika Prabowo dan Titik rujuk, tentu akan ada perubahan besar dalam dinamika keluarga mereka, yang bisa saja memengaruhi kehidupan Didit. Meski Didit dikenal sebagai pribadi yang mandiri, perubahan dalam status hubungan orang tuanya tentu tetap menjadi pertimbangan. Prabowo dan Titik mungkin ingin menjaga stabilitas keluarga tanpa mengganggu kehidupan anak mereka yang telah terbiasa dengan kondisi saat ini. Mereka mungkin merasa bahwa rujuk bukanlah sesuatu yang mendesak atau diperlukan selama mereka masih bisa menjaga hubungan baik sebagai orang tua. Di sisi lain, keluarga besar Prabowo juga memiliki pengaruh dalam keputusan ini. Prabowo berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam dunia akademik dan militer. Meskipun keluarga Prabowo tidak terlalu sering disorot seperti keluarga Soeharto, mereka tetap memiliki pandangan terhadap kehidupan pribadi Prabowo. Jika ia memutuskan untuk rujuk,
tentu ada pertimbangan yang harus ia diskusikan dengan keluarganya sendiri. Selain itu, faktor usia dan gaya hidup juga menjadi pertimbangan. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri, baik Prabowo maupun Titik telah menemukan ritme kehidupan masing-masing. Rujuk berarti harus menyesuaikan kembali kehidupan mereka, sesuatu yang mungkin tidak mudah dilakukan setelah sekian lama berpisah. Prabowo yang sibuk dengan urusan politik dan pemerintahan tentu memiliki jadwal yang padat, sementara Titik juga memiliki kehidupan dan kegiatannya sendiri. Meski banyak pihak berharap agar mereka rujuk, keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan, dari politik, keluarga, hingga kehidupan pribadi. Prabowo dan Titik tampaknya lebih memilih untuk tetap menjaga hubungan baik tanpa harus mengubah status pernikahan mereka. Kisah mereka membuktikan bahwa hubungan yang baik tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kadang-kadang, menjaga keseimbangan dalam hubungan adalah cara terbaik untuk tetap harmonis tanpa harus mengubah dinamika yang sudah ada. Bagi Prabowo dan Titik, keputusan untuk tidak segera rujuk mungkin adalah pilihan yang paling tepat. Kesibukan Prabowo sebagai tokoh nasional. Sebagai seorang tokoh nasional yang memiliki peran besar dalam pemerintahan dan politik Indonesia, Prabowo Subianto memiliki jadwal yang sangat padat. Kesibukannya ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat rujuk dengan Titik Soeharto tidak menjadi prioritas. Dengan berbagai tanggung jawab yang harus ia jalankan, membangun kembali kehidupan rumah tangga tentu bukan hal yang mudah. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo harus mengurus berbagai hal terkait pertahanan negara. Tugasnya mencakup kerja sama dengan negara lain, pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista, hingga kebijakan strategis dalam menjaga keamanan nasional. Dengan tanggung jawab sebesar itu, ia hampir tidak memiliki waktu untuk kehidupan pribadi yang lebih santai, termasuk mempertimbangkan rujuk dengan mantan istrinya. Selain itu, sebagai tokoh politik yang masih memiliki ambisi besar, Prabowo terus bergerak dalam dunia politik Indonesia. Meskipun kini berada dalam pemerintahan, ia tetap menjadi figur yang diperhitungkan dalam perpolitikan nasional. Banyak pihak berspekulasi bahwa ia masih berpotensi untuk maju dalam pemilihan presiden berikutnya. Jika benar demikian, maka fokusnya tentu lebih tertuju pada karir politik dibandingkan kehidupan rumah tangga. Kesibukan Prabowo juga membuatnya sering bepergian ke luar negeri. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, ia kerap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk menjalin kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Perjalanan diplomatik ini tentu menyita banyak waktu dan energi, sehingga hampir tidak ada ruang untuk membangun kembali hubungan rumah tangga yang lebih intens. Selain perjalanan luar negeri, Prabowo juga memiliki jadwal padat dalam negeri. Ia sering mengunjungi berbagai daerah untuk melihat langsung kondisi pertahanan negara, menghadiri rapat strategis, dan menemui berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan mobilitas tinggi seperti ini, sulit bagi Prabowo untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang stabil jika ia memutuskan untuk rujuk dengan Titik. Tidak hanya soal waktu, tetapi juga soal komitmen. Rujuk berarti harus memberikan perhatian penuh kepada pasangan dan kehidupan keluarga. Dalam kasus Prabowo, fokus utamanya saat ini adalah tugas negara dan politik. Dengan berbagai tekanan dan tanggung jawab yang ia emban, ada kemungkinan bahwa ia merasa belum bisa memberikan perhatian yang cukup jika ia kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Titik. Dari sisi psikologis, seseorang yang terlalu sibuk dalam urusan negara cenderung memiliki sedikit ruang untuk urusan pribadi. Prabowo adalah sosok yang selalu serius dalam menjalankan tugasnya.
Ia tidak ingin setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Jika ia rujuk dengan Titik, ia mungkin merasa harus memberikan waktu dan komitmen yang cukup, sesuatu yang saat ini sulit ia lakukan mengingat padatnya tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, Titik juga memiliki kegiatannya sendiri. Sebagai seorang politisi dan pengusaha, ia juga disibukkan dengan berbagai agenda. Meski tidak sepadat Prabowo, ia tetap memiliki kesibukan yang membuatnya harus membagi waktu dengan bijak. Jika mereka memutuskan untuk rujuk, mereka harus bisa menyesuaikan jadwal masing-masing, yang tentu bukan hal mudah. Tidak jarang dalam sejarah, tokoh politik besar menghadapi dilema antara kehidupan pribadi dan tugas negara. Banyak pemimpin yang akhirnya memilih untuk tetap fokus pada karir politik mereka dibandingkan kembali membangun kehidupan rumah tangga. Dalam kasus Prabowo, tampaknya ia lebih memilih untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin nasional tanpa harus terbebani dengan urusan pernikahan kembali. Meskipun demikian, hubungan baik antara Prabowo dan Titik tetap terjalin. Mereka masih saling menghormati dan mendukung dalam berbagai kesempatan. Namun, dengan padatnya aktivitas Prabowo sebagai tokoh nasional, rujuk bukanlah prioritas utama bagi keduanya. Kesibukan ini menjadi salah satu penghalang utama yang membuat mereka belum bisa kembali membangun rumah tangga bersama. Titik Soeharto dan posisinya dalam keluarga Cendana. Sebagai salah satu putri mantan Presiden Soeharto, Titik Soeharto memiliki posisi yang sangat kuat dalam keluarga Cendana. Ia tidak hanya dikenal sebagai figur politisi dari Partai Golkar, tetapi juga sebagai bagian dari dinasti politik yang masih memiliki pengaruh besar di Indonesia. Posisinya ini menjadi salah satu alasan mengapa ia dan Prabowo Subianto tidak segera rujuk. Keluarga Cendana memiliki kepentingan politik dan bisnis yang besar. Setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, keluarga ini tetap mempertahankan jaringan politik dan ekonomi mereka, meskipun tidak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan secara langsung. Titik, sebagai salah satu anak perempuan Soeharto yang paling aktif di dunia politik, memiliki peran penting dalam menjaga nama besar keluarga ini. Jika Titik memutuskan untuk rujuk dengan Prabowo, maka secara tidak langsung ia akan membawa kembali hubungan antara Prabowo dengan keluarga Cendana. Hal ini tentu memiliki konsekuensi politik yang besar. Meskipun Prabowo pernah menjadi bagian dari keluarga ini melalui pernikahannya dengan Titik, perceraian mereka telah menciptakan jarak antara Prabowo dan keluarga Soeharto. Kembali rujuk berarti ada kemungkinan Prabowo kembali diasosiasikan dengan keluarga Cendana, sesuatu yang mungkin tidak ia inginkan dalam strategi politiknya. Di sisi lain, keluarga Cendana juga memiliki kepentingan sendiri. Setelah Partai Golkar tidak lagi menjadi satu-satunya kendaraan politik utama mereka, beberapa anggota keluarga Soeharto mendirikan Partai Berkarya, dengan Tommy Soeharto sebagai salah satu tokoh utamanya. Partai ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pengaruh keluarga Soeharto dalam dunia politik Indonesia. Jika Titik rujuk dengan Prabowo, ada kemungkinan bahwa keluarga Cendana ingin menggunakan pengaruh Prabowo untuk kepentingan mereka. Namun, Prabowo sendiri memiliki strategi politik yang berbeda. Meskipun ia memiliki hubungan baik dengan keluarga Soeharto, ia tetap ingin membangun jalurnya sendiri dalam politik nasional. Jika ia kembali rujuk dengan Titik, ia mungkin akan dianggap sebagai bagian dari dinasti Cendana, sesuatu yang bisa memengaruhi citra politiknya. Oleh karena itu, baik Prabowo maupun Titik tampaknya memahami bahwa mempertahankan status quo lebih menguntungkan bagi keduanya. Selain itu, sebagai tokoh perempuan di keluarga Cendana, Titik juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga warisan ayahnya.
Ia sering menghadiri berbagai acara yang berkaitan dengan Soeharto, termasuk peringatan-peringatan tertentu dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Keluarga. Sebagai figur yang dihormati dalam lingkaran keluarga, ia memiliki tugas untuk menjaga nama besar Soeharto di mata masyarakat. Jika ia kembali rujuk dengan Prabowo, ada kemungkinan bahwa fokusnya akan terbagi. Ia harus membangun kembali kehidupan rumah tangga dengan Prabowo, yang tentu membutuhkan waktu dan komitmen yang besar. Sementara itu, ia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga posisi keluarga cendana dalam politik dan masyarakat. Dengan demikian, mempertahankan kondisi seperti sekarang, tetap berhubungan baik dengan Prabowo tetapi tidak rujuk, mungkin adalah keputusan yang paling rasional bagi Titik. Faktor lainnya adalah bagaimana keluarga cendana melihat Prabowo saat ini. Meskipun Prabowo memiliki hubungan baik dengan beberapa anggota keluarga Soeharto, tetap ada perbedaan dalam cara pandang politik dan strategi. Beberapa pihak dalam keluarga cendana mungkin lebih nyaman dengan posisi Titik sebagai tokoh independen dalam keluarga, daripada kembali terikat dengan Prabowo dalam ikatan pernikahan. Meskipun banyak pihak berharap mereka bisa bersatu kembali, posisi Titik di keluarga cendana tetap menjadi salah satu faktor besar yang menghambat hal itu. Ia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga nama besar keluarga dan memastikan bahwa kepentingan keluarga tetap terjaga. Bagi Titik, mempertahankan hubungan baik dengan Prabowo tanpa harus rujuk adalah cara terbaik untuk tetap menjalankan perannya di keluarga cendana tanpa harus terikat dalam komitmen pernikahan yang baru. Dengan cara ini, ia bisa tetap dekat dengan Prabowo tanpa harus mengubah dinamika politik dan keluarga yang sudah ada. Perbedaan visi dan misi politik yang sulit dipertemukan. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto adalah dua figur yang memiliki perjalanan politik yang panjang. Meskipun mereka pernah berada dalam satu rumah tangga, perbedaan visi dan misi politik antara keduanya menjadi salah satu faktor yang membuat mereka sulit untuk rujuk. Politik bukan sekadar pekerjaan bagi mereka, tetapi juga jalan hidup yang memengaruhi setiap keputusan besar, termasuk dalam urusan pribadi. Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang kuat, tegas, dan berorientasi pada strategi militer serta nasionalisme. Sejak terjun ke dunia politik setelah keluar dari dinas militer, ia membangun Gerindra sebagai kendaraan politiknya sendiri. Dengan partai ini, ia beberapa kali maju dalam pemilihan presiden dan akhirnya masuk dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Fokusnya adalah memperkuat kedaulatan nasional dan pertahanan negara, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri di bidang militer dan ekonomi. Di sisi lain, Titik Soeharto lebih identik dengan politik konservatif dan warisan Orde Baru. Sebagai bagian dari keluarga cendana, ia memiliki kepentingan untuk melestarikan nilai-nilai kepemimpinan ayahnya, Soeharto. Ini terlihat dari keterlibatannya di Partai Golkar dan kemudian Partai Berkarya, yang didirikan oleh adiknya, Tommy Soeharto. Partai Berkarya membawa semangat untuk menghidupkan kembali kebijakan dan pola kepemimpinan era Soeharto, yang tentu berbeda dengan pendekatan politik yang diusung oleh Prabowo. Perbedaan ini bukan sekadar soal partai, tetapi juga filosofi politik yang dianut oleh masing-masing. Prabowo lebih dikenal dengan pendekatan yang berorientasi pada kekuatan nasional dan hubungan global yang strategis. Sementara itu, Titik lebih mengutamakan kesinambungan sistem pemerintahan ala Orde Baru yang dianggapnya sebagai masa kejayaan Indonesia. Jika mereka kembali rujuk, tentu akan ada benturan kepentingan yang tidak mudah diselesaikan. Selain itu, Prabowo telah membangun Gerindra dengan kekuatan yang cukup besar. Ia memiliki basis pendukung yang loyal dan struktur partai yang kuat.
Sementara itu, meskipun memiliki nama besar dari keluarga Soeharto, masih harus berjuang untuk membangun kembali pengaruh politiknya melalui Partai Berkarya. Jika mereka kembali bersama, maka akan muncul pertanyaan tentang bagaimana cara mereka menggabungkan kepentingan politik masing-masing. Banyak pihak berpendapat bahwa jika Prabowo dan Titik bersatu kembali, itu bisa menciptakan aliansi politik yang besar. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Gerindra dan Partai Berkarya memiliki agenda politik yang berbeda, dan menyatukan keduanya bukanlah hal yang mudah. Jika salah satu harus mengalah, maka akan ada risiko kehilangan identitas politik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Perbedaan strategi politik juga terlihat dalam cara mereka memandang pemerintahan saat ini. Prabowo, yang kini menjadi bagian dari kabinet Jokowi, memilih untuk berkolaborasi dengan pemerintahan demi kepentingan nasional. Ia bahkan mendekatkan diri dengan berbagai kekuatan politik lain, termasuk yang sebelumnya menjadi rivalnya. Sementara itu, Titik dan keluarganya lebih cenderung menjaga jarak dari pemerintahan saat ini, dengan tetap membawa narasi kejayaan masa lalu sebagai daya tarik politik mereka. Banyak pengamat politik yang menilai bahwa Prabowo dan Titik akan sulit untuk berada dalam satu visi politik yang sama. Meskipun secara pribadi mereka masih memiliki hubungan baik, tetapi dalam urusan politik, mereka berjalan di jalur yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut kebijakan, tetapi juga strategi jangka panjang yang mereka usung. Selain itu, ada faktor loyalitas politik yang harus dipertimbangkan. Prabowo memiliki tim dan pendukung yang telah lama bersamanya dalam membangun Gerindra. Begitu juga dengan Titik yang memiliki jaringan politik sendiri di dalam Golkar maupun Partai Berkarya. Jika mereka rujuk, maka akan ada tantangan dalam menyatukan dua kubu ini, yang bisa memicu ketegangan politik baru. Dengan berbagai perbedaan ini, tampaknya baik Prabowo maupun Titik lebih memilih untuk menjaga hubungan mereka dalam kondisi yang ada saat ini. Mereka tetap bisa saling menghormati dan mendukung tanpa harus kembali dalam satu rumah tangga yang bisa memicu konflik politik di kemudian hari. Faktor psikologis dan emosional yang mempengaruhi keputusan. Selain perbedaan politik dan kepentingan keluarga, faktor psikologis dan emosional juga memainkan peran penting dalam keputusan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto untuk tidak segera rujuk. Pernikahan mereka yang berlangsung selama belasan tahun di masa lalu tentu menyisakan berbagai kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Memutuskan untuk kembali bersama bukanlah hal yang sederhana, terutama setelah mereka menjalani kehidupan masing-masing selama bertahun-tahun. Salah satu faktor psikologis utama yang memengaruhi keputusan mereka adalah trauma masa lalu. Prabowo dan Titik menikah di tengah situasi politik yang sangat dinamis. Sebagai menantu seorang presiden yang berkuasa selama lebih dari 3 dekade, Prabowo menghadapi tekanan besar dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam karir militer maupun hubungan pribadi. Ketika akhirnya Soeharto lengser pada 1998, kondisi politik Indonesia mengalami guncangan besar, dan Prabowo ikut terseret dalam pusaran konflik tersebut. Bagi Titik, masa-masa itu tentu menjadi periode yang sulit. Sebagai putri seorang mantan presiden yang kehilangan kekuasaannya, ia harus beradaptasi dengan realitas baru yang jauh berbeda dari sebelumnya. Perceraiannya dengan Prabowo terjadi tidak lama setelah Soeharto jatuh, yang menandakan bahwa kehidupan pribadinya pun ikut mengalami perubahan besar. Trauma akibat tekanan politik dan sosial yang mereka alami saat itu mungkin masih membekas hingga sekarang. Selain itu, faktor kenyamanan pribadi juga menjadi pertimbangan. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup masing-masing,
baik Prabowo maupun Titik telah membangun rutinitas dan kebiasaan sendiri. Prabowo yang kini fokus pada karir politik dan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan memiliki jadwal yang sangat padat. Sementara itu, Titik juga sibuk dengan aktivitas politik dan sosialnya, terutama dalam mempertahankan nama besar keluarga Soeharto. Kembali hidup bersama berarti mereka harus menyesuaikan kembali ritme kehidupan yang sudah terbentuk selama ini, sesuatu yang tidak mudah dilakukan setelah bertahun-tahun hidup terpisah. Faktor lainnya adalah harapan dan ekspektasi dari orang-orang di sekitar mereka. Banyak pihak yang berharap Prabowo dan Titik bisa kembali bersama, terutama dari kalangan pendukung setia mereka. Namun, tekanan sosial semacam ini justru bisa menjadi beban tersendiri bagi keduanya. Mereka mungkin tidak ingin keputusan rujuk didasarkan pada harapan publik semata, tetapi lebih kepada kesiapan pribadi dan keyakinan bahwa itu adalah langkah yang benar bagi mereka. Dari sisi emosional, membangun kembali hubungan yang pernah kandas membutuhkan proses yang panjang. Meskipun mereka masih memiliki hubungan baik dan sering terlihat bersama dalam beberapa kesempatan, tetapi menjalin kembali ikatan pernikahan bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam sekejap. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk bagaimana mereka akan menghadapi tantangan yang mungkin muncul jika mereka memutuskan untuk kembali bersama. Selain itu, ada juga pertimbangan soal komitmen. Prabowo dan Titik adalah dua individu yang memiliki tanggung jawab besar dalam dunia politik. Kembali menikah berarti mereka harus membagi perhatian antara kehidupan pribadi dan tuntutan profesional. Dalam situasi politik yang terus berubah, mereka mungkin merasa bahwa menjaga hubungan yang baik tanpa harus menikah kembali adalah pilihan yang lebih bijaksana. Faktor psikologis lainnya adalah ketakutan akan kegagalan. Menghidupkan kembali hubungan yang sudah berakhir selalu memiliki risiko, termasuk kemungkinan menghadapi masalah yang sama seperti dulu. Prabowo dan Titik mungkin telah belajar dari pengalaman mereka di masa lalu dan menyadari bahwa perbedaan yang menyebabkan perceraian mereka dulu masih ada hingga sekarang. Pada akhirnya, faktor psikologis dan emosional menjadi salah satu alasan utama mengapa Prabowo dan Titik belum juga rujuk. Meskipun mereka masih saling menghormati dan menjaga hubungan baik, tetapi membangun kembali kehidupan bersama bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Mereka harus benar-benar yakin bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi mereka berdua, bukan hanya karena dorongan dari pihak luar atau nostalgia masa lalu. Menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Sejak perpisahan mereka, baik Prabowo Subianto maupun Titik Soeharto menjalani kehidupan masing-masing dengan fokus yang berbeda. Prabowo terus meniti karir di dunia politik dengan ambisi besar untuk mengabdi pada negara, sementara Titik tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, terutama dalam upayanya menjaga warisan keluarga Soeharto. Dalam perjalanan hidup mereka, keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan mereka untuk tidak segera rujuk. Prabowo adalah sosok yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia militer, ia kemudian membangun Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Kariernya sebagai politisi penuh dengan lika-liku, dari pencalonan sebagai presiden hingga akhirnya menerima tawaran untuk menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Kesibukan ini menyita sebagian besar waktunya, membuatnya hampir tidak memiliki ruang untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga. Sementara itu, Titik Soeharto juga bukan sosok yang hanya berdiam diri. Ia terus aktif di dunia politik, terutama dalam membangun partai berkarya yang dipimpin adiknya, Tommy Soeharto. Selain itu,
Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang berfokus pada pelestarian warisan Soeharto, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan rakyat. Bagi Titik, menjaga nama baik keluarga dan memperjuangkan nilai-nilai yang diwariskan ayahnya adalah prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan. Perbedaan prioritas ini membuat Prabowo dan Titik memilih untuk menjalani hidup secara mandiri. Mereka berdua sudah terbiasa dengan kesibukan masing-masing, dan kembali menikah berarti harus menemukan keseimbangan baru dalam kehidupan mereka. Dalam dunia politik yang penuh tekanan, kehidupan pribadi sering kali terabaikan, dan Prabowo serta Titik tampaknya memahami risiko ini dengan sangat baik. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan dampak dari keputusan untuk rujuk terhadap kehidupan politik mereka. Jika mereka kembali bersama, tentu akan muncul berbagai spekulasi dari publik, baik yang positif maupun negatif. Banyak pihak yang mungkin akan melihatnya sebagai strategi politik, bukan sebagai keputusan murni dari hati. Hal ini bisa menjadi tekanan tambahan bagi mereka berdua, yang selama ini telah berusaha menjaga kehidupan pribadi mereka tetap terpisah dari urusan politik. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo dan Titik terlihat tetap menjaga hubungan yang baik. Mereka sering bertemu dalam acara-acara penting, baik yang bersifat politik maupun keluarga. Kehangatan hubungan mereka masih tampak jelas, menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak kembali menikah, tetapi rasa hormat dan kedekatan tetap ada. Ini menjadi bukti bahwa mereka telah menemukan cara untuk tetap berada dalam kehidupan satu sama lain tanpa harus terikat dalam pernikahan. Banyak orang bertanya apakah mereka masih memiliki keinginan untuk kembali bersama. Namun, dalam berbagai wawancara dan pernyataan publik, baik Prabowo maupun Titik selalu memberikan jawaban yang diplomatis. Mereka lebih memilih untuk fokus pada tanggung jawab mereka masing-masing dan menjaga hubungan baik tanpa harus memperumitnya dengan status pernikahan. Salah satu alasan utama mereka tetap dalam kondisi seperti ini adalah karena mereka telah menemukan zona nyaman dalam hidup masing-masing. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri, mereka telah terbiasa dengan pola hidup yang ada dan tidak ingin mengubahnya secara drastis. Selain itu, mereka juga memiliki lingkaran sosial dan profesional yang berbeda, yang semakin memperkuat keputusan mereka untuk tetap berada di jalur masing-masing. Meski demikian, bukan berarti peluang untuk rujuk sepenuhnya tertutup. Dalam politik dan kehidupan pribadi, segala sesuatu selalu mungkin terjadi. Jika suatu saat mereka merasa bahwa kembali bersama adalah keputusan terbaik, maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Namun, hingga saat ini, tampaknya mereka masih memilih untuk menjalani kehidupan dengan cara yang telah mereka bangun selama ini. Pada akhirnya, keputusan untuk tidak segera rujuk bukan hanya soal politik atau kepentingan keluarga, tetapi juga soal keseimbangan dalam hidup. Baik Prabowo maupun Titik telah menemukan cara untuk tetap berhubungan tanpa harus mengorbankan apa yang telah mereka bangun. Ini adalah pilihan yang mereka buat berdasarkan pengalaman, pertimbangan matang, dan keinginan untuk tetap menjalani hidup dengan cara yang mereka anggap paling baik. Hubungan yang tetap dekat meski berpisah. Meskipun Prabowo Subianto dan Titik Soeharto telah resmi bercerai sejak akhir 1990-an, hubungan mereka tetap terlihat harmonis di hadapan publik. Tidak seperti kebanyakan pasangan yang berpisah dengan penuh konflik, Prabowo dan Titik justru sering terlihat tetap akrab dalam berbagai kesempatan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ada kemungkinan mereka akan rujuk suatu hari nanti. Salah satu momen yang memperlihatkan kedekatan mereka terjadi dalam berbagai acara keluarga cendana. Prabowo beberapa kali terlihat menghadiri acara-acara penting keluarga Soeharto,
baik dalam peringatan Hail maupun dalam acara sosial lainnya. Hal ini menandakan bahwa hubungan Prabowo dengan keluarga mantan mertuanya tetap terjalin baik, terutama dengan Titik yang menjadi perantara utama dalam komunikasi tersebut. Kedekatan ini juga terlihat dalam dunia politik. Titik yang sempat aktif di Partai Golkar dan kemudian bergabung dengan Partai Berkarya milik adiknya, Hutomo Mandala Putra Tommy Soeharto, beberapa kali terlihat memberikan dukungan tidak langsung kepada Prabowo. Bahkan saat Prabowo maju sebagai calon presiden dalam pemilu, Titik tidak menunjukkan sikap yang berseberangan, meskipun ia berada di partai politik yang berbeda. Publik pun kerap berspekulasi mengenai hubungan mereka yang tampak begitu dekat. Banyak yang bertanya-tanya, jika mereka masih akrab dan saling mendukung, mengapa tidak segera rujuk? Apakah ada alasan tertentu yang membuat mereka memilih untuk tetap berada dalam status masing-masing tanpa kembali menjadi pasangan suami istri? Salah satu alasan utama yang sering disebut adalah kesibukan dan ambisi politik masing-masing. Prabowo yang terus mengejar posisi sebagai pemimpin nasional tentu memiliki fokus yang sangat besar dalam membangun kariernya. Sebagai seorang politikus, ia harus menjaga citra dan strategi yang matang dalam setiap langkahnya. Rujuk dengan Titik mungkin bisa menjadi keuntungan politik bagi dirinya, tetapi di sisi lain juga berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Titik juga memiliki jalannya sendiri di dunia politik. Meskipun tidak seaktif Prabowo, ia tetap memiliki pengaruh dalam jaringan politik keluarga cendana. Ia juga harus menjaga keseimbangan antara loyalitasnya kepada keluarga dan hubungannya dengan mantan suaminya. Situasi ini membuat rujuk bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Selain faktor politik, ada juga alasan pribadi yang mungkin menjadi penghalang. Setelah bertahun-tahun hidup terpisah, baik Prabowo maupun Titik telah menemukan ritme hidup masing-masing. Keduanya telah terbiasa menjalani kehidupan tanpa harus berada dalam satu rumah tangga. Rujuk berarti harus menyesuaikan kembali kehidupan mereka, sesuatu yang mungkin tidak mudah dilakukan setelah sekian lama berpisah. Faktor lain yang juga menjadi pertimbangan adalah anak mereka, Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Sebagai satu-satunya anak hasil pernikahan mereka, Didit tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang unik. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri dan memilih jalur karir yang jauh dari dunia politik dan militer, yakni sebagai desainer. Didit mungkin tidak terlalu terdampak oleh perceraian orang tuanya, tetapi rujuknya Prabowo dan Titik tentu akan membawa perubahan besar dalam dinamika keluarga mereka. Banyak orang yang berharap bahwa kedekatan Prabowo dan Titik akan berujung pada rujuknya mereka. Namun, sejauh ini, keduanya tetap memilih untuk menjaga hubungan baik tanpa perlu kembali dalam ikatan pernikahan. Hubungan mereka mungkin tidak lagi seperti dulu, tetapi tetap ada rasa saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Kisah mereka menjadi bukti bahwa perceraian tidak selalu berarti permusuhan atau perpisahan total. Ada banyak cara untuk tetap menjaga hubungan baik meskipun secara hukum dan status mereka sudah tidak lagi bersama. Prabowo dan Titik telah membuktikan bahwa meskipun mereka tidak lagi berstatus suami istri, mereka tetap bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan satu sama lain.